wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat guna mengikuti seminar diseminasi budaya positif di SMK Al-Khalidiyah Bangkalan. Tak lupa marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah berjalan seperti saat ini. Kegiatan pagi hari ini juga kita salah satu penerapan dari sunnah Rasul yang mana kita menerangi dunia pendidikan dengan seminar diseminasi budaya positif ini, dan semoga dengan adanya seminar ini akan menimbulkan dampak positif demi kemajuan SMK Al-Khalidiyah ini khususnya. Di sini saya berperan sebagai MC. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, umpan balik konstruktif, dan ditutup dengan doa. Langsung saja kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin kami tempat dan waktu kami persilakan. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dihadapkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Khalidiyah Bangkalan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Al-Waliyah yang hadir pada saat ini, yaitu dalam pelaksanaan seminar budaya positif. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini itu berdampak positif kepada kita semua, khususnya untuk sekolah SMK Al-Waliyah Bangkalan. Budaya positif yang dikembangkan atau yang diseminarkan kali ini sangat berhubungan erat sekali dengan visi dan misi kita SMK Al-Waliyah ini, di mana visi SMK Al-Waliyah ini adalah menjadi pusat pendidikan yang unggul, mencetak lulusan yang mempunyai daya saing, berakhlak mulia, memiliki keterampilan dan berjiwa entrepreneurship. Dari visi itu tentulah kita harus memegang teguh, istilahnya harus kita laksanakan. Nah, apa yang dilaksanakan Bu Fitri kali ini itu memang sejalan dengan visi kita di sekolah ini. Bahkan ini adalah merupakan misi sekolah, tapi menurut langkahnya Bu Fitri itu adalah visi itu adalah cita-cita. Jadi cita-cita kita itu tentunya untuk menggapai cita-cita itu haruslah kita usahakan, harus tetap kita canangkan visi itu di dalam hati yang kuat. Untuk mencanangkan visi itu di dalam hati kita, perlulah kita mengetahui arti dari visi kita itu. Yang pertama, berdaya saing. Artinya kita punya cita-cita, siswa kita punya daya saing dengan lulusan-lulusan sekolah yang lain. Yang kedua yaitu berakhlak mulia, atau dengan kata lainnya itu siswa yang mempunyai adab. Itu artinya adab itu menurut para kiai adalah gabungan dari ilmu pengetahuan dengan iman dan amal. Jadi kalau kita punya ilmu pengetahuan tidak didasarkan dengan iman, pengetahuan kita tidak ada artinya. Dan juga kita punya ilmu pengetahuan tapi kita tidak amalkan, juga tidak ada artinya apa-apa. Jadi cita-cita kita itulah adalah berakhlak mulia atau beradab tinggi. Anak-anak kita lulusan dari SMK Al-Waliyah. Yang kedua yaitu punya keterampilan, baik itu keterampilan itu skill atau knowledge, ya. Jadi skillnya itu terampil dan juga pengetahuannya tinggi. Yang ketiga yaitu mempunyai jiwa entrepreneurship.
jiwa entrepreneurship itu apa? Yaitu jiwa entrepreneurship itu jiwa seorang wirausahawan. Satu, yaitu disiplin, mandiri, pantang menyerah, kreatif, dan juga inovatif. Itu jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Usahakanlah sebaik mungkin. Nah, melalui seminar ini supaya nantinya Bapak Ibu guru sekalian tahu apa yang harus dilakukan. Jadi misinya itu tahu. Visinya cita-cita sudah jelas, yaitu budaya positif. Nanti misinya kita bicarakan bersama-sama, itu apakah budaya positif itu, apakah yang harus kita laksanakan. Demikian paparan dari saya sebagai pembuka dari seminar ini, dan sekaligus saya nyatakan seminar budaya positif ini saya buka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Mulia atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Solihah Fitrianingrum kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SMK Al-Mulia. Pagi. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Mulia Dr. Andes Junaidi Arif STGR, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Al-Mulia yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan acara diseminasi budaya positif di SMK Al-Mulia Bakalan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ini adalah salah satu kegiatan dari calon guru penggerak ya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangkalan, saya ingin memberikan dampak untuk SMK Al-Mulia. Jadi ini adalah kegiatan diseminasi yang berarti pengimbasan. Bapak Ibu, di sini berdirinya saya di sini hanya untuk berbagi. Jadi saya bukan untuk menggurui, saya tidak tahu, bukan berarti saya tahu segalanya, dan harapan saya kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Harapannya bisa berdampak baik untuk sekolah ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Latar belakang diadakan kegiatan ini yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi latar belakang saya di sini di sekolah ini belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, yang nantinya saya akan jelaskan ya di materi-materi pada hari ini. Tujuan aksi nyata kali ini, murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif. Yang kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat
kembali pada kelompoknya. Next. Oke, sebelumnya saya ingin tahu, tadi sudah dijelaskan tentang sudah ada pengertian dari budaya positif. Saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ilan. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang biasakan dilakukan di sekolah. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Yang mungkin berpihak kepada perilaku siswa. Ya, betul. Nilai-nilai. Jadi menurut Bu Ila, budaya positif adalah nilai-nilai kebaikan ya yang diterapkan sekolah, yang dampaknya bisa berdampak baik untuk murid-murid kita. Oke, saya akan kembali pada materi saya. Yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sebuah perumpamaan ya, mungkin yang duduknya tidak bersebelahan bisa duduk bersebelahan ya, karena di sini ada contoh ya. Ya, di sini ada A dan B ya. Anda sebagai A dan teman Anda di sebelah Anda adalah B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Buatlah sebuah kepalan ya. Jadi kertas yang tadi Anda tulis sesuatu yang sangat berharga itu Anda genggam sekuat. Nah, teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, teman Anda ini bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu atau menyuap. Kertas ya, jadi digenggam kertasnya, hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Lalu teman Anda mencoba untuk membukanya. Apakah Anda bersedia untuk membukanya? Apa itu, benda atau sesuatu? Ya, benda yang berharga atau sesuatu yang berharga dalam hidup Anda genggam. Lalu teman Anda berusaha untuk membujuk Anda untuk membuka genggaman itu. Satu aja, jangan dua-duanya. Satu sudah. Satu aja. Terus Anda genggam, ya sudah. Lalu teman Anda mencoba membujuk Anda. Bu Nita membujuk Bu Jamila. Boleh ya. Ini sebagai ancaman. Ya. Bu Jamila mau nggak membuka tangannya? Enggak. Kenapa Bu Jamila? Karena itu berharga bagi Anda ya. Oke ya. Selanjutnya Bapak. Kemungkinan yang akan terjadi, yang pertama bersedia membuka, yang kedua tetap bertahan dengan genggaman Anda ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ya, sebenarnya saat kita ingin murid kita disiplin, pastinya Bapak Ibu di sini menggunakan berbagai macam cara untuk mengontrol murid. Benar? Ya. Jadi kontrol seperti apa yang Bapak Ibu terapkan di kelas supaya siswanya disiplin. Ya, jadi mari sebelumnya kita samakan persepsi kita ya tentang konsep disiplin. Selama ini melekat dalam benak kita bahwa kontrol itu sama dengan disiplin. Benar gak?
Seperti itu ya. Lanjut Pak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah bujukan, bentuk-bentuk kontrol, usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Pada kenyataannya murid tidak mau dikontrol kadang-kadang ya. Yang ketiga, lanjut ya Pak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah itu akan melemahkan karakter anak. Benar gak? Membuat anak itu merasa bersalah akan melemahkan karakter anak. Itu. Jadi mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Lanjut Bapak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka melakukan perbuatan hal-hal tersebut. Padahal pada kenyataannya seorang murid itu bebas memilih. Jadi mereka punya pilihannya sendiri. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lanjut. Lalu, ketika Bapak Ibu tadi melakukan sebuah contoh ya, menggenggam sesuatu yang berharga dan teman Ibu di sebelahnya akan mencoba membuka, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya, Anda atau teman Anda? Ya, jawabannya tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Materi yang pertama di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan tadi sudah ya, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri dan memperbentukkan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan. Jadi anak-anak yang melakukan disiplin positif itu karena mereka mempercayai bahwa ada nilai-nilai kebaikan yang akan berdampak
peraturan sekolah. Yang ketiga ya karena pengen anunya sendiri. Tiga-tiganya ya sih. Oh, berarti motivasi Anda di sini bisa dari eksternal dan internal, ya. Bisa. Baik, lanjut. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya seperti ini karena untuk menghindari hukuman, merasa tidak enak. Seperti itu, ya. Ada yang seperti itu di sini. Karena zona aman. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul yang berpengaruh pada psikis mereka, ya. Jadi motivasi ini bersifat eksternal karena takut hukuman atau merasa tidak enak. Jadi bukan motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Tingkatan selanjutnya setelah motivasi karena hukuman tadi, ini ada yang kedua, motivasi mengharapkan imbalan. Orang yang motivasi dengan ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Itu. Jadi mengharapkan sesuatu. Mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting atau mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih dalam motivasi eksternal, ya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita harapkan di sini, kita harapkan semuanya memiliki motivasi yang ketiga ini, ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Misalnya di sini Bapak Ibu datang tepat waktu itu karena nilai tanggung jawab, ya. Nilai tanggung jawab sebagai guru, punya tanggung. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif yang datangnya dari dalam diri, yaitu motivasi internal, ya. Harapan kita semua ada di motivasi ini, tingkatannya paling tinggi, ya. Amin. Selanjutnya, yang kedua, ini ada hukuman dan penghargaan, ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi sesuatu tindakan terhadap sesuatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan menggunakan program disiplin positif, bisa dinamakan restitusi. Nanti akan dibahas restitusi. Lanjut. Ya, di sini ada tabel, Bapak Ibu. Kita sering melakukan sesuatu, menghukum atau memberi konsekuensi pada murid-murid kita. Di sini ada tindakan guru, contoh tindakan guru menyuruh, ya, ini memerintahkan siswa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, ini membersihkan coretan. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman? Konsekuensi, ya? Ya. Nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman. Menggantikan
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman bisa terjadi, bisa hukuman. Ya, hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Referensi. Duduk di bangku pinggir jalan, pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Oke, kita lihat jawabannya di bawahnya Bapak Ibu. Ya. Jadi, ya ini ya jawabannya ya. Lanjut. Nah, ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini tidak terencana ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati bahwa kalau kita mencoret-coret bangku harus mengganti. Kalau hukuman itu tidak terencana, menghukum anak itu tidak terencana Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi kalau hukuman. Murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan ya. Bersifat satu arah karena ini dibuat hanya guru. Berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu bisa disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi ini terencana dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta apa konsekuensinya. Diberikan berdasarkan data yang diukur. Guru selalu memonitor murid dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini Bapak Ibu jadi dihukum oleh penghargaan. Selama ini kan kita selalu di kelas. Nah, nanti kalau kamu bisa dapat 100, nanti akan Ibu beri sesuatu ya. Gitu ya. Itu namanya penghargaan imbalan ya, Bapak. Jadi dampaknya seperti ini, efektif untuk pengaruh jangka pendek saja, tidak untuk jangka panjang, karena akan menimbulkan ketergantungan, tidak menyadari tindakan baik, karena dia terus mengharap penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan, akan timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Siapa yang iri? Ya teman-temannya, karena terus mendapatkan penghargaan. Jadi teman-temannya nanti akan melemahkan keinginannya untuk maju ya, menurunkan kualitas, berhenti berkembang, mematikan kreativitas, menghukum, tidak mendapatkan penghargaan, jadi akan menghukum dirinya ketika tidak mendapatkan penghargaan, merusak motivasi dari dalam diri. Jadi pesan saya, jangan selalu mengiming-imingi anak-anak sebuah penghargaan, karena itu ternyata sangat merusak, sangat melemahkan karakter anak-anak. Lanjut. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrolmu, perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang ya. Nah, di sini restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lagi-lagi di sini ada kata restitusi ya, masih perasaan ya. Oke, lanjut dulu. Oh, ini adalah contoh apresiasi kebaikan ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, ini apresiasi yang baik. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi diapresiasi anak-anak, bukan diberi penghargaan sesuatu gitu ya. Yang baik seperti itu. Materi yang keempat, keyakinan kelas. Oke. Sebelum masuk materi ini, saya ingin bertanya, ketika Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mau mengajar
pelajaran, apakah Bapak Ibu membuat sebuah peraturan terlebih dahulu? Atau sudah mulai membuat kesepakatan kelas? Pastinya Bapak Ibu punya kesepakatan bersama murid-murid di kelas ya? Ya. Jadi peraturan itu, ketika kita membuat peraturan di kelas itu, sebenarnya kita sedang menciptakan budaya positif di kelas. Ya, jadi dari peraturan kelas akan berkembang menjadi keyakinan. Dari keyakinan akan berkembang menjadi lingkungan yang positif, dan harapannya dari lingkungan yang positif ini akan berdampak pada seluruh warga di sekolah kita, yang nilainya akan menjadi budaya sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersurat. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan bersama guru dan murid. Ya, lanjut Bu. Ini adalah pembentukannya ya, keyakinan kelas ya. Jadi saya tanyakan kembali, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Jadi kalau di guru penggerak itu namanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi saya contohkan di sini seperti saat kita mengendari sepeda motor, kenapa harus pakai helm? Kira-kira tujuannya untuk apa? Melindungi kepala. Iya, itu tujuannya. Nilainya apa? Ketika melindungi kepala, nilainya apa? Dengan takut ditilang tuh. Nilainya keselamatan, Bapak Ibu ya. Ketika di sekolah ada larangan, dilarang merokok di sekolah, itu apa nilainya? Kesehatan ya. Nilai-nilai seperti keselamatan, kesehatan, inilah ya Bapak Ibu yang disebut dengan keyakinan. Jadi di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebaikan, nah yang dibuat untuk membuat peraturan di kelas, keyakinan di kelas. Pembentukannya ya, keyakinan kelas bersifat abstrak yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, dalam bentuk positif, dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, semua warga kelas harapannya ikut serta dalam pembentukan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan yang sudah dibuat oleh kelas dari waktu ke waktu. Oke, prosedurnya dalam membuat keyakinan kelas, di sini wali kelas ya, wali kelas di awal pembelajaran atau pelajaran baru ya, itu mengumpulkan siswanya, lalu membuat kesepakatan bersama. Lalu mereka akan mencatat masukan-masukan para murid di papan tulis. Ingin keyakinan seperti apa? Misalnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, atau jagalah kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab, nilai-nilai kebaikannya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, tinjau kembali daftar curah pendapat, tinjau ulang kembali keyakinan, dan semua warga sekolah kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Oke, lanjut Bu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11 TI 2. Ini ada empat keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 11 TI 2. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai.
sesuatu harus segera dikembalikan. Aktif belajar. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dengan sepenuh hati dan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, diterima dan disayangi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli dan dengan yang lain dan merasa diterima di suatu kelompok. Jadi di sini ketika kita ke anak itu sudah merasa diterima, pastinya tidak akan terjadi bullying di dalam kelas ya. Yang keempat, peduli lingkungan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga dan peduli pada lingkungan di sekitarnya. Jadi dari kesempatan yang keempat di sini mereka membiasakan untuk menjaga kelas untuk tetap bersih seperti itu. Lanjut. Materi yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Lima kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini paling utama. Jadi kita bertahan hidup itu butuh apa? Butuh makan, minum, butuh uang ya. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Pastinya kita butuh kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak disayang, tidak akan diterima di sini ya. Jadi akan dijauhi, gak punya teman, tapi itu harus itu. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Ya. Setiap manusia butuh kebebasan. Karena manusia itu ada kalanya mereka bosan dan jenuh, jadi butuh pilihan hidup. Kesenangan, fun. Jadi kesenangan itu lebih ke hobi. Ya kita pasti punya hobi lah ya, hobi memasak, yaitu hobi makan, hobi jalan-jalan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar hidup kita yang harus dipenuhi. Yang terakhir, penguasaan. Penguasaan ini lebih ke keterampilan yang kita miliki. Ya, contohnya kita punya keterampilan, misalnya Bu Jamila punya keterampilan komputer itu ya. Ya, jadi kalau Bu Jamila tidak main komputer, itu merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Oke, lanjut dulu. Sudah lanjut. Nah, ini posisi 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu hukuman penghukum. Ciri-ciri guru penghukum. Kira-kira siapa sih yang bisa menghukum? Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu nak. Berapa kali Bapak harus meyakinkan kamu? Itu jadinya anak-anak ini merasa bersalah, dibuat merasa bersalah. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah nak demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Biasanya yang biasa posisi kontrol sebagai teman siapa ya? Ya, biasanya yang menganggap murid sebagai temannya. Tuh ya. Ya, yang lanjut Bu. Memantau
bukan sebagai teman juga. Dia hanya sekedar mengatau dan mengikat tentang peraturan-peraturan yang ada. Nah, yang kita harapkan di sini Bapak Ibu ini yang kelima, sebagai manajer, guru di sini diharapkan mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, jadi guru dan siswa duduk bareng menyelesaikan masalah bersama. Ya, solusinya itu dari mana? Dari siswa yang akan menyelesaikan masalahnya itu sendiri lewat percakapan antara guru dan siswa. Karena kita manajernya, ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, ada seseorang anak ya telah melanggar keyakinan kelas, maka guru itu panggil anaknya. Nah, kamu tadi ibu lihat kamu ke toilet tapi kamu malah ke kantin ya? Iya ibu. Itu kalian berdiskusi, Bapak Ibu di sini berdiskusi bersama. Sama itu yang dinamakan restitusi. Kembali ke keyakinan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, saya akan sebelumnya saya pernah nge-share ya keyakinan kelas. Ya, aksi nyata saya, bukan aksi nyata, demonstrasi kontekstual. Itu adalah contoh dari melakukan restitusi sebagai manajer. Mau disetelkan ulang apa? Ya. Kesepakatan kelas. Sudah. Sudah ketemu ya solusinya ya. Harapan ibu kamu bisa melakukan sesuai dengan yang kamu lakukan. Kira-kira keyakinan apa yang harus kamu laksanakan? Oke, bagus. Sekarang Liana harus memulai merubah pola hidup kamu ya, agar kamu tidak datang lambat lagi, lebih disiplin, harus bertanggung jawab, itu ya. Baik Bu, terima kasih. Saya akan memperbaiki pola hidup saya dan mulai disiplin. Oke, kalau kamu bisa dan berkemudahan untuk lebih baik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan
Roni, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Tahu Bu, karena saya izin pergi ke kamar mandi, tapi malah makan di kantin pada saat yang belajar. Nah, menurut kamu dengan kamu izin ke toilet tapi malah makan di kantin, apakah itu perbuatan yang baik? Tidak Bu, saya dikarenakan saya mengakui dengan Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah dan ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, ibu saat ini tidak ingin mencari kesalahan kamu, tapi ingin mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, kamu pasti memiliki alasan. Kira-kira coba kamu ceritakan kenapa kamu izin ke toilet tapi malah makan di kantin pada saat pelajaran. saya sebelum sarapan waktu berangkat sekolah karena saya bangun kesiangan. Saya bangun kesiangan karena tidur terlalu larut malam. Soalnya tadi malam saya terlalu asik mengobrol dengan teman-teman, sehingga setelah sholat subuh saya tidur lagi karena mengantuk. Iya, nih ngobrol bersama teman itu kan sangat cukup asik ya. Jadi saking asiknya kamu jadi malam tidurnya. Nah, adakah solusi dari kamu agar kamu tidak bangun kesiangan, tidak sarapan pagi, jadi kamu tidak lapar pada saat pelajaran? Bagaimana solusinya? Saya harus bijaksana dalam membagi waktu supaya tidak bangun di sana. Nah, kira-kira mulai kapan kamu akan melaksanakan itu? Jadi besoknya saya akan berusaha untuk tidur lebih awal, sarapan sebelum berangkat sekolah, dan tidak tidur setelah sholat subuh. Sekarang kamu masih ingat tidak keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati bersama? Masih Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? jujur dan setia. Jadi selanjutnya kamu mau menjadi pembela. Saya ingin lebih bisa menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri, dan menghargai guru dengan selalu jujur dan setia. Terus, nah sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu pasti bisa menanamkan nilai-nilai yang baik itu dan mengatur waktu dengan bijak. Bisa ya, Roni? Bisa. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terangkan Ya, dari tayangan tadi itu adalah contoh dari proses restitusi ya, segitiga restitusi. Di sini kontrol guru, Bapak Ibu ya, silahkan tulis posisi kontrol apa yang Bapak Ibu jalani selama ini. Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau atau sudah sebagai manajer? Iya, campur-campur. Sudah dijalani Kadang ini, kadang ketika itu. sudah dijalani semua itu ya Bu. Tapi anaknya tidak ada perubahan, itu yang salah siapa ya? Iya, Sudah oke, diajar lanjut. Sebentar, Bu. Sebentar dulu. Bapak Ibu, posisi dia seorang guru, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi itu. Ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa anak
berbuat salah, melakukan kekeliruan, membuat masalah, bermasalah. Karena tadi itu, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, tadi 5 kebutuhan dasar tadi itu ada yang tidak terpenuhi, misalnya kesenangan, kebebasan, berapa lagi bertahan hidup, penguasaan, dan lain-lain ya. Jadi kalau salah satu dari dalam diri kita saja, kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, pasti kita melakukan kesalahan. Ya. Untuk itu penting sekali kita sebagai guru itu mencari tahu apa kebutuhan anak-anak kita itu. Itu sudah sering digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita sebagai guru harus memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan sesuai dengan kodratnya. Jadi guru harus memberi arahan ya. Kita harus dekat dengan murid, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, harus sebagai manajer ya, agar sama-sama menjadi manajer bagi diri dia sendiri. Jadi bisa menyelesaikan masalah bersama. Oke, lanjut. Jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang apa, orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi penting sekali agar kalau kita memanajeri diri kita dan bersama murid, nantinya murid itu diajak mencari solusi apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita tidak mencoba, kita akan tidak tahu bagaimana jadinya nanti ya. Lanjut. Restitusi bukan sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi dari proses restitusi itu anak akan belajar dari kesalahannya, dari keyakinan yang mereka yakini bersama kelasnya ya. Memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada mereka, bukan kita memaksa. Menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan kesalahan dan berbuat lebih lagi. Menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi itu juga menguatkan ya Bapak Ibu, karena bisa belajar dari kesalahan, fokus pada karakter, sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa nantinya. Fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah, membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gini Bapak Ibu, murid itu kan punya kelompok-kelompok. Suatu saat murid itu berbuat salah. Nah, murid ini kita panggil yang berbuat salah. Ya, kita melakukan restitusi. Untuk apa? Untuk dikuatkan karakternya. Ketika kita kembalikan kepada kelompoknya, itu sudah kuat di sini keyakinannya. Itu membalikan mereka pada kelompoknya. Ketika sudah kembali kepada kelompoknya, mereka sudah menjadi diri mereka yang lebih baik, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi pada kelompoknya. Restitusi Bu Bapak, restitusi kan kita mencari solusi, mencari solusi bersama dengan siswa, dan siswa itu yang akan menentukan solusinya. Nah, kamu kenapa telat? Nah, solusinya apa biar kamu tidak telat? Dia akan mencari solusi sendiri. Keyakinannya apa?
ya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya akan bangun lebih pagi. Nah itu, mereka menyebut sendiri. Nah, kalau seperti itu kan kita tidak memaksa, jadi memberi tawaran seperti itu ya. Solusinya dari mereka sendiri, bukan dari kita. Jadi kalau dari kita, mereka tidak akan melakukannya, pasti itu. Yang ada mereka akan mengulangi kesalahan lagi. Kalau peraturan itu dari guru, solusinya itu dari guru, pasti mereka akan melakukannya lagi. Tapi kalau solusi itu dari mereka sendiri, mereka akan kembali pada keyakinannya. Saya kalau bangunnya kesiangan pasti akan terlambat lagi. Kemarin saya kan sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu, ini prosesnya yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita memberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa kamu berbuat salah? Iya Bu, tadi saya kesiangan, saya tidur malam, ngobrol sama teman-teman, jadi saya tidurnya malam. Iya, pasti kamu, setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi tidak membuat merasa bersalah. Tuh. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kau melakukan itu? Apa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Solusinya kira-kira apa biar kamu bisa tidak kesiangan lagi? Kita menawarkan solusi apa dari dia gitu. Yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang ketiga ini, kita mengingatkan keyakinan kelasnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, saya terlambat, saya tidak tanggung jawab, gitu. Kita akan menyadarkan dia. Nah, kalau kamu sudah itu, kira-kira solusi apa yang bisa kamu perbaiki ke depannya? Saya akan bangun lebih awal, saya akan tertidur lebih awal. Nah, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, Ibu. Nah, kira-kira kapan kamu akan melaksanakan itu? Besok, Ibu. Itu mereka jawab sendiri, gitu. Bukan kita yang memaksa, tapi mereka kita menawarkan saja, begitu ya. Lanjut Ibu. Nah ini sudah ya. Stabilitas berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah ini validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan salah itu kita memvalidasi kesalahan mereka itu apa, mencari tahu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya. Ketika anak itu telat 5 menit, kita memvalidasi. Kenapa kamu terlambat 5 menit? Iya Bu, saya tadi masih nunggu teman. Padahal kamu bisa lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa loh telat lebih dari 5 menit. Itu ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu ya. Ya. Kayaknya. Sudah Bu. Kesimpulan, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ya, setelah saya proses diseminasi ini, harapan saya nanti untuk kedepannya mungkin dimulai dari tahun ajaran baru, setiap kali kelas mudah-mudahan bisa menerapkan keyakinan kelas ya, dan melakukan proses restitusi di kelas. Kalau ada
sadar nanti yang bersalah. Kita tidak ada salahnya kita mencoba ya Bu Ibu ya. Sekian dari pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya Solian Putra-Ningrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangkalan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara selanjutnya yaitu adalah umpan balik konstruktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan umpan balik apa yang dipaparkan oleh Fitri tadi, yaitu umpan balik ini saya bertolak pada pertanyaan Bu Jamila. Ya, pertanyaan itu yang Bu Jamila itu simpel tapi bagus. Ya. Nah, ini pujian, tapi jangan pujian itu harus seperti katanya Bu Fitri tadi, itu imbalan barang. Pujian itu termasuk imbalan. Ya, tadi bisa menurunkan barang itu katanya tadi itu teori. Ya, tapi asalkan kita itu tahu cara memberikannya, itu pasti akan bermanfaat. Semua orang butuh pujian, butuh imbalan itu, asalkan jangan semata-mata. Itu umpan balik yang pertama. Yang kedua itu tadi dari saya ini mencatat hal-hal yang perlu dikritisi, yaitu poin-poinnya aja. Saya tadi catat ya poin-poinnya tentang tadi. Yang pertama itu masalah paksaan. Kenapa kita tidak boleh memaksa? Kalau dipaksa itu justru orang nggak mau. Dengan kata lain pemerkosaan kalau paksaan, kayak kasusnya Vina itu. Jadi kenapa tidak boleh dipaksa? Kalau orang dipaksa itu biasanya manusia itu otaknya itu punya tutup, namanya critical area. Ketika dia dipaksa itu otaknya itu ketutup, dia mempertahankan diri, berusaha mempertahankan diri, mempertahankan egonya, mempertahankan harga dirinya, semuanya itu macam-macam yang ada di dalam diri manusia itu. Seperti Bu Jamila katakan tadi, ini karena sangat pribadi, sangat penting, nggak bisa dikasih tahu gitu loh. Itu seperti itu. Itu adalah kenapa kita nggak boleh memaksa. Memaksa itu justru nanti akan berakibat fatal, itu istilahnya. Ke anak-anak kita nggak boleh memaksa. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa kira-kira? Kalau tidak boleh memaksa, pemberian arahan atau kontrol. Kita mengontrol otak mereka supaya mereka itu bisa membuka critical areanya itu. Dia bikin senang dikasih ujian atau dikasih